Angkatan Laut tidak hanya menjaga lautan Indonesia, tetapi berperan dalam perdamaian dunia. Kami siap menjadi prajurit Jalasena Samudra yang senantiasa tangguh di atas gelombang samudra dan menang bertempur di setiap medan laga. Apa kabar Sobat AL? Jumpa lagi dalam Moro News AL minggu ini. Bersama saya, Sersan Taruna Elektronika Farah Fajar asal dari Jakarta, dengan rekan saya. Kami, Sersan Taruna Teknik Muhammad Faru asal Solo, Jawa Tengah. Sobat AL, dalam suasana memperingati Hari Ulang Tahun Koarmada RI ke-77, tanggal 5 Desember 2022, izinkan kami mengucapkan Dirgahayu ke-77 tahun 2022 Koarmada RI. Semoga Koarmada RI semakin profesional dan modern. Eka pada Banda Jala Nusa. Sobat AL, kali ini kita akan menyampaikan berita-berita menarik seputar kegiatan yang telah dilaksanakan di Akademi Angkatan Laut. Yuk simak berita selengkapnya. Saat singgah di Probolinggo, Satlat Jala Yuda Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan ke-68 tahun 2022 melaksanakan kunjungan ke kantor Wali Kota Probolinggo yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 19 Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kedatangan Satlat Jala Yuda Taruna AL yang didampingi oleh Palaklat Latek Jala Yuda 2022 Mayor Laut Nugroho disambut oleh Asisten Administrasi Umum Kota Probolinggo Bapak Budiono Wirawan dan staf ahli Kota Probolinggo Bapak Wawan Sugiantono. Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan ke-68 yang tergabung dalam Satuan Latihan Jala Yuda 2022 melaksanakan promosi dan sosialisasi tentang Akademi Angkatan Laut ke Sekolah SMA N1 Kota Probolinggo yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 137 Curah Ginting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kedatangan Taruna Akademi Angkatan Laut ini disambut dengan sangat antusias oleh siswa-siswi, apalagi salah satu alumni SMA N1 Kota Probolinggo, yakni Sermatutar Elektronika Indana Zulfa turut hadir dan memberikan penjelasan kepada generasi muda Kota Probolinggo ini untuk dapat bergabung menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut. Selain itu juga disampaikan informasi terkait ini dapat diakses melalui website TNI Angkatan Laut tnial.mil.id sehingga bisa dilihat persyaratan, waktu dan jadwal penerimaan menjadi Taruna AL dan prajurit TNI Angkatan Laut. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Denny Hendrata menghadiri rapat koordinasi pimpinan Akademi TNI dan Akademi Kepolisian TW4 tahun 2022 yang dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen TNI Teguh Arif Indratmoko SEMM yang bertempat di Gedung Manunggal Akademi Kepolisian Semarang pada hari Selasa 29 November 2022. Rakorpim Akademi TNI dan Akademi Kepolisian bertujuan sebagai media koordinasi dan penyampaian informasi serta upaya pemecahan masalah terkait pelaksanaan kegiatan Diksar Integratif Kemitraan Akademi TNI dan Akademi Kepolisian serta kegiatan integratif Akademi Angkatan dan juga Akpol. Pejabat Resimen Korps Taruna Akademi Angkatan Laut mengikuti sidang Badan Pimpinan Korps Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian Triwulan 4 tahun 2022 yang dilaksanakan di Gedung Paramarta Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah pada hari Selasa 29 November 2022. Sidang Bapim Kortar Triwulan 4 tahun 2022 ini dibuka oleh Direktur Pendidikan Akademi TNI Kolonel Kauf Dodi Muhtar Taufik yang akan berlangsung selama 2 hari mulai dari tanggal 28 hingga 29 November 2022. Sebanyak 69 Taruna Akademi Angkatan Laut Korps Pelaut tingkat 2 Angkatan ke-70 melaksanakan latihan praktek navigasi 1 dengan onboard dikal Kadet 7 yang sandar di Dermaga Koarmada 2 Ujung Surabaya pada hari Selasa 29 November 2022. Pada latek tersebut, para Taruna AL melaksanakan praktek secara langsung dengan berlayar di alur Pelabuhan Barat Surabaya dan alur Pelabuhan Timur Surabaya yang bertujuan untuk mendidik dan membekali para Taruna AL tingkat 2 Korps Pelaut agar memiliki keterampilan tentang pelaksanaan tugas jaga anjungan dengan peralatan navigasi yang ada di kapal, sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kedinasan sebagai perwira divisi KRI.
Pada minggu kedua setelah menerima materi di Kolatmar Gunung Sari, Surabaya, sebanyak 23 taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Korps Marinir Angkatan ke-68 melanjutkan latih terjun para dasar yang dilaksanakan di Pus Penerbal Juanda pada hari Rabu 30 November 2022. Dalam latihan tersebut, para taruna menerima materi pengenalan lingkungan Puslat di Sarmil sampai Lanut Juanda, pengenalan peralatan para, melipat dan mengepak parasut, teknik exit, teknik melayang dan mengemudi, ground training, dan emergency prosedur. Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI AL Brigjen TNI Marinir Sandi Muhyiddin Latif dalam kunjungan ke Akademi Angkatan Laut disambut langsung oleh Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Denny Hendrata di Mako AAL Gedung R. Subiakto, Bumi Moro, Surabaya. Dalam kunjungan tersebut, Kadis Pintalal memberikan pengarahan kepada taruna AAL yang dilaksanakan di Gedung Mas Pardi yang turut dihadiri oleh pengasuh dan perwakilan tenaga pendidik taruna Akademi Angkatan Laut. Akademi Angkatan Laut sebagai tempat diselenggarakannya workshop nasional peningkatan kualitas pendidikan bagi dosen dan tenaga pendidik TNI AL yang dilangsungkan secara online maupun offline di Gedung Mas Pardi Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya, Kamis 1 Desember 2022. Workshop nasional yang mengangkat tema peningkatan kualitas pendidikan melalui pendekatan pembinaan mental bagi para tenaga pendidik di lingkungan TNI AL tahun 2022 ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI AL atau Kadis Pintalal, Brigjen TNI Marinir Sandi Muhyiddin Latif diikuti secara offline hadir tatap muka sebanyak 80 para komandan sekolah, dosen dan tenaga pendidik Kotama Wilayah Surabaya dan diikuti secara online melalui Zoom meeting perwakilan Kotama TNI AL seluruh Indonesia. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Denny Hendrata memimpin acara serah terima jabatan 4 jabatan strategis di jajaran AL, yaitu jabatan Dirdik AL yang selama ini diemban oleh Kolonel Laut Pelaut Fritz Flag dan diserahkan kepada Gubernur AL. Selanjutnya akan menempati jabatan sebagai Direktur Operasi Laut Deputi Bidang Opslat Bakamla. Selanjutnya jabatan Kadepel yang dijabat oleh Kolonel Laut Pelaut Nurul Mukhlis juga diserahkan kepada Gubernur AL yang selanjutnya mendapatkan jabatan sebagai Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmada 2 Surabaya. Sementara itu jabatan Kadepmar AL diserah terimakan dari Kolonel Marinir Bambang Gilianto kepada Kolonel Marinir Rana Karyana yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Personalia Komandan Pasmar 2 Kormar. Sedangkan Kolonel Marinir Bambang Gilianto akan menempati jabatan sebagai dosen di Seskoal. Sedangkan jabatan Kadepim AL diserah terimakan dari Kolonel Marinir Rajiman kepada Kolonel Marinir Ferdi Erwin Takainangen yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiko di Kelatal, dan sedangkan Kolonel Marinir Rajiman akan menempati jabatan sebagai Asisten Personel Komandan Pasmar 2 Kormar. Sobat AL, menarik bukan? Demikian sekilas berita tentang Akademi Angkatan Laut. Tetap ikuti berita-berita menarik selanjutnya. Sampai jumpa.